Ye Chen duduk bersila dan khusyuk. Dia melafalkan kitab suci Buddha di mulutnya. Ketika dia berada di wilayah barat, dia mempelajari beberapa kitab suci Buddha dari Sikong. Meskipun kitab suci Buddha ini relatif sederhana, kitab suci tersebut juga dapat memiliki kebijaksanaan dan pencapaian besar jika mereka dapat memahaminya secara menyeluruh. Ye Chen berulang kali melafalkan kitab suci. Dalam proses melafalkannya, Ye Chen juga merasakan misteri agama Buddha. Hanya dengan memahami Dharma ini, kita dapat mencapai tujuan memurnikan iblis dalam diri. Jika Anda tidak dapat menyingkirkan kejahatan dalam tubuh, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Dia menyaksikan Ye Chen tumbuh hingga saat ini selangkah demi selangkah, dan betapa banyak upaya yang telah dia lakukan. Dia telah berjalan di tepi hidup dan mati berulang kali, tetapi dia juga telah sampai pada saat ini. Dia tidak akan pernah salah di sini. Saya harap kita dapat menekan pertumbuhan sifat iblis dengan cara ini untuk saat ini. Jiwa tua itu mendesah. Untuk saat ini, hanya ada satu cara. Suku berpakaian darah. Wajah Hou berpakaian darah itu suram dan tak tertandingi. Putra tunggalnya ditelantarkan oleh Ye Chen, yang menyebabkan ladang ramuan itu hancur dan tidak dapat diperbaiki sama sekali. Orang biasa tidak dapat melakukan ini. Siapa orang ini? Pastikan untuk mencari tahu. Hou yang berdarah itu menggertakkan giginya. Markis, menurut berita dari dunia manusia dan iblis, iblis telah bercampur dengan Teran, dan mereka masih orang-orang yang memiliki cahaya suci. Pada saat ini, seorang iblis memberitahu. Wajah semua orang di tempat kejadian berubah, dan mata Markis yang berdarah itu tenggelam dan berkata, orang-orang dengan cahaya suci. Apakah itu orang yang memiliki cahaya sebelumnya? Markis, ladang ramuan tuan muda itu sangat aneh. Orang biasa tidak dapat melakukan ini, dan orang itu juga sangat mencurigakan. Saat bertarung, napasnya tidak benar. Dia tidak seperti keluarga iblis kita, dan dia tidak ingin mati. Kata seorang ahli iblis. Markis yang berdarah itu menyipitkan matanya dan berkata, itu bukan iblis manusia, juga bukan keluarga iblisku. Kalau begitu, itu mungkin Teran dari dunia iblis manusia. Miliki cahayanya, orang ini harus ditangkap dan diserahkan kepada iblis. Maka aku pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Titik. Jangan sebarkan berita itu. Lanjutkan dan cari karpet dalam jarak 1000 mil. Jika kau tidak dapat menemukannya dalam jarak 1000 mil, perluas jangkauannya. Aku tidak percaya aku tidak dapat menangkapnya. Markis, ribuan mil jauhnya adalah wilayah suku lain. Jika kita melintasi perbatasan, apakah itu akan menimbulkan masalah? Ada kekhawatiran yang kuat dari iblis. Siapa yang berani berpendapat tentang Markis berdarahku? Aku akan menurunkan seluruh sukunya. Mantel darahku sudah lama tidak ternoda darah. Kata-kata Markis berdarah itu dingin, yang membuat orang merasa berbulu di sekujur tubuh. Reputasi Markis berpakaian darah tidak diketahui di suku-suku terdekat atau di seluruh wilayah di bawah kendali Kaisar Iblis. Tidak ada yang berani memprovokasi Markis berpakaian darah dengan mudah. Ini adalah bintang jahat. Suku berpakaian darah, sebagian besar yang kuat semuanya pergi untuk memimpin iblis suku berpakaian darah untuk mencari dalam jarak 1000 mil dari manajemen suku berpakaian darah. Namun, Ye Chen sudah ribuan mil jauhnya, di wilayah suku lain. Kecepatan pencarian tidak terlalu cepat. Setelah setengah bulan, seluruh suku berpakaian darah telah digeledah, dan beberapa suku kecil di suku berpakaian darah juga telah berpartisipasi dalam pencarian. Skalanya meluas, tetapi masih belum ada istirahat. Setengah bulan telah berlalu. Aku khawatir orang itu telah pergi ke suku lain. Akan ada beberapa kesulitan dalam mencari suku lain, kata seorang pria kuat iblis. Apa yang kamu takutkan? Siapa yang berani memprovokasi tuan kita? Iblis lain mendengus. Pergi, perluas pencarian, tangkap orang itu, dan kita akan terlindungi. Ketika saatnya tiba, Markis pasti akan dapat memperoleh lebih banyak wilayah, dan bahkan mungkin setara dengan Kaisar Iblis. Gerombolan itu terus berkembang ke wilayah suku lain. Di klan Iblis, pemimpin masing-masing suku akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan wilayah sukunya sendiri. Jika suku lain masuk ke dalamnya dalam skala besar tanpa alasan apapun, akan ada gesekan antara kedua belah pihak. Suku berdarah, kalian telah melintasi perbatasan.
Suku Zhuofeng, iblis yang kuat dengan sekelompok orang muncul pada saat itu, kedua belah pihak saling beradu. Karena kalian tahu bahwa kami adalah suku berpakaian darah, berani menyerang kami. Kami tidak punya maksud lain. Seorang pria menyakiti tuan mudaku. Markis berdarah sangat marah dan harus ditangkap. Kata orang kuat iblis dari suku berdarah. Orang kuat iblis dari suku pengejar angin mendengus dingin, menangkap orang. Seseorang akan menyakitimu tuan muda di suku berpakaian darah. Apakah menurutmu itu masuk akal? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kamu jelas ingin mencari alasan untuk memasuki suku pengejar anginku. Apa rencanamu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak dapat menangkap siapapun, Markis berdarah akan marah, dan suku pengejar anginmu akan menderita. Pakaian darah Markis berdarah sudah lama tidak ternoda darah. Orang kuat iblis dari suku berpakaian darah itu dingin. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Meskipun Markis berpakaian darah memiliki reputasi yang hebat, tetapi suku Zhuofengku tidak mudah diganggu. Jika kamu berani melangkah maju satu langkah lebih jauh, tidak akan ada amnesti untuk membunuh. Orang kuat iblis dari suku pengejar angin juga sangat tangguh. Akhirnya, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Bagaimanapun, para iblis dari suku baju darah berada di suku angin pengejar. Mereka terbunuh dan kembali ke suku baju darah dengan kerugian besar. Markis berdarah sangat marah dan memimpin sekelompok iblis untuk membunuh suku Zhuofeng. Pemimpin suku Zhuofeng tidak takut. Dia juga pergi untuk bertarung dengan Markis berdarah. Kedua orang itu sama-sama seimbang. Setelah pertempuran yang panjang, pertempuran itu berakhir. Beberapa orang mengatakan bahwa Markis berdarah dan Zhuofeng Hou sama-sama dikalahkan, sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang kuat campur tangan untuk mencegah kedua suku itu bertarung. Singkatnya, pada akhirnya, tidak ada satupun dari kedua suku itu yang membuat masalah lagi, dan suku berdarah itu tidak menginjakkan kaki di suku angin pengejar. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu dengan tenang. Ye Chen telah berlatih di sebuah gua suku Zhuofeng selama setengah tahun. Di dalam gua, Ye Chen melafalkan kitab suci Buddha di mulutnya, dan seluruh tubuhnya memiliki jejak agama Buddha yang melonjak. Dalam 6 bulan terakhir, Ye Chen telah benar-benar memahami kitab suci Buddha. Sutra ini hanyalah Dharma Mahayana, dan kitab suci adalah yang paling sederhana. Selama seorang murid Buddha dapat melafalkannya, dapat dikatakan bahwa itu adalah dasar untuk pengenalan murid Buddha. Namun, meskipun demikian, kitab suci Buddha tersebut sangat penting bagi Ye Chen. Setelah dia memahami kitab suci Buddha, dia merasakan bahwa sihir di dalam tubuhnya sedang dimurnikan, dan pikirannya mulai menjadi halus, dan seluruh orang tersebut mengalami perubahan besar. Ketika Ye Chen memahami Dharma, dia mulai berubah. Ini bukan tindakan yang disengaja, tetapi sublimasi dari pikiran Ye Chen, yang secara alami memurnikan sifat iblis. Namun, Dharma seperti itu tidak dapat dimurnikan sepenuhnya. Hanya dapat dikatakan bahwa itu dapat menghambat pertumbuhan sifat iblis, dan tidak akan sepenuhnya menghancurkan sifat manusia pada saat kritis. Jika Anda ingin sepenuhnya menghapus sifat iblis dalam tubuh, Anda membutuhkan Dharma Buddha yang lebih mendalam. Ye Chen membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi jernih dan bergumam pada dirinya sendiri, ketika aku meninggalkan dunia iblis, aku harus pergi ke wilayah barat dan memurnikan sifat iblis dalam tubuhku secara menyeluruh. Sekarang Dharma yang kau miliki hanya dapat menahan pertumbuhan sifat iblis, dan sifat sihirmu tidak cukup kuat, jadi kau masih dapat menahannya. Begitu kekuatan sihir kuat, Dharma Buddha saat ini tidak dapat ditekan. Oleh karena itu, kau tidak dapat membiarkannya terus menjadi kuat sekarang. Kau harus menahan diri. Jiwa tua itu memberitahuku. Ye Chen mengangguk. Secara alami, ia tahu bahwa jika iblis menjadi kuat lagi, ia tidak dapat menahannya. Aku tidak tahu batas waktu sungai Sueyao. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya selama setengah tahun. Ye Chen mendesah. Dunia ini adalah tanah suci Yaoqi. Pintu ruang di dunia iblis ditutup setengah tahun yang lalu, dan tidak ada seorang pun yang keluar kecuali mengguncang putra dewa. Dewi Yaoqi datang ke tebing dan melihat dunia di luar tanah suci Yaoqi. Di tepi tebing, Yao River dan Liu Piaoyue berdiri dengan tenang di tengah angin. Angin sepoi-sepoi membelai rambut mereka yang lembut dan pakaian mereka berkibar. Mereka berdua tampak sedih.
Mereka datang ke sini setiap hari dalam keadaan linglung. Sebulan yang lalu, mereka kembali ke dunia manusia. Mereka mengetahui bahwa pintu dunia iblis ditutup sebelum batas waktu 1 tahun. Ketika Ye Chen tidak keluar, mereka tidak dapat mempercayainya. Kemudian, Tanah Suci Yaoqi merekrut mereka ke pintu, dan mereka telah menjadi kacau baru-baru ini. Mereka juga pergi menemui putra Yao Guang dan bertanya tentang situasi Ye Chen, tetapi jawaban mereka sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka. Bagaimana Ye Chen bisa dirasuki? Mereka tidak dapat memahami Ye Chen lagi. Ye Chen dapat bunuh diri dan tidak akan pernah dirasuki. Kata anak muda yang gemetar itu, pagi hari masuk ke dalam iblis, aku tidak percaya, kakak senior, apakah kau percaya? Liu Piaoyue menatap gadis di jalan Yaoqi. Setelah sekian lama, dia berkata, aku tidak percaya bahwa di dunia ini, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan banyak orang suci adalah dia. Sulit untuk percaya bahwa dia kerasukan. Tetapi sekarang dia terjebak di dunia iblis dan tidak bisa keluar saat ini. Bahkan jika dia tidak masuk ke dunia iblis setengah tahun yang lalu, bisakah dia? Di dunia iblis, dunia yang penuh dengan sihir, bisakah Ye Chen mengendalikan dirinya sepenuhnya? Aku percaya padanya, Yao Xi berkata tanpa ragu. Dia tidak akan mengecewakan kita. Dia orangku. Aku akan percaya padanya tanpa syarat dan menunggunya kembali. Liu Piaoyue juga sangat bertekad untuk menatap orang suci Yaoqi. Orang suci Yaoqi tertegun sejenak dan berkata dengan senyum acak, dia sangat senang memiliki orang kepercayaan sepertimu. Orang suci Yaoqi berkata, menghela napas, menatap ke kejauhan, ekspresi tenang, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Pada akhir tahun, para talenta yang telah memasuki semua lapisan masyarakat telah kembali ke Teran satu demi satu. Beberapa dari mereka tidak akan pernah kembali. Namun, kekuatan beberapa orang telah meningkat pesat dalam 1 tahun. Setelah kembali ke Teran, mereka langsung direkrut oleh 5 tempat suci dan 4 keluarga. Harimau terbang kembali dari langit. Kakak harimau, bisakah kamu berhenti seperti ini dan berjalan bersamamu? Aku merasa sangat malu, ya. Yunfan menatap harimau Fei Tian dengan jijik di wajahnya, dan ingin menjaga jarak beberapa ratus meter dengan harimau Fei Tian. Kemudian dia mengangkat sebuah tanda yang bertuliskan, aku tidak mengenalnya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Harimau terbang dengan wajah tidak puas berkata, aku kembali ke kejayaan, aku ingin menjadi sangat mendominasi. Aku adalah binatang dewa, dan sekarang aku adalah yang sepenuhnya terbangun. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi aku. Kamu tahu aku sangat baik. Mulut Yunfan bergetar sejenak. Mengingat kembali kejadian di Protos, Yunfan merasakan bulu kuduknya berdiri dan menabrak jangkrik yang dingin. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjauh dari harimau terbang itu dan berkata, sekarang aku masih memiliki bekas gigimu di tubuhku. Itu adalah kenangan yang tak terlupakan, meninggalkan luka yang tak terhapuskan di benak Yunfan yang masih muda. Harimau Fei Tian mendengar, penuh garis-garis hitam, batuk, wajah serius, kamu dapat memilih untuk menghapus ingatan itu, sekarang pamanku tidak seperti itu, kamu tidak perlu takut, tenanglah sedikit. Yunfan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak ingin mendekati harimau terbang itu. Setelah lebih dari setahun pengalaman di Protos, Fei Tianhu dan Yunfan adalah manusia biasa. Mereka sering melangkah di ambang hidup dan mati, tetapi mereka juga membangkitkan potensi mereka. Harimau terbang benar-benar terbangun, kekuatannya telah meningkat pesat, sekarang telah mencapai level 5 tingkat gangguan, dan kekuatan darah internal tidak ada bandingannya, begitu dibuka, kekuatannya akan lebih mengerikan. Kemampuan khusus Yunfan juga telah diperkuat. Kecepatan pengumpulan aura lebih mengerikan. Saat bertarung, dia dapat menyerap aura antara langit dan bumi dengan tenang, tanpa mempertimbangkan masalah kerugian. Bahkan jika itu adalah perang yang berlarut-larut, itu juga dapat menghabiskan lawan. Kemampuan yang kuat dan istimewa ini sangat membantu Yunfan saat dia berada di Protos. Tanpa kemampuan ini, Yunfan dan Fei Tian Tiger tidak akan pernah hidup sekarang. Selamat atas pengalamanmu. Saya dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Bagaimana menurutmu? Ketika Yunfan dan Fei Tian Tiger menyeberangi jembatan Shen Xiao, ada seorang pria berjubah ungu, dengan senyum di wajahnya.
Jika kamu bergabung dengan Tanah Suci Wancu, kami pasti akan menggunakan sumber daya yang paling melimpah untuk berkultivasi. Tetua Tanah Suci Wancu berkata dengan tergesa-gesa. Datanglah kepadaku untuk mengguncang Tanah Suci, ketika saatnya tiba, hukum suci cahaya yang mengguncang juga dapat diajarkan kepadamu. Tetua yang mengguncang Tanah Suci melemparkan godaan seperti itu. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang transformasi Sanxing menjadi Tanah Suci Sanxing. Seorang Taois tua berkata sambil tersenyum. Datanglah ke rumah jagal kami dan sediakan semua jenis sumber daya, kata tetua pembunuh. Datanglah ke keluarga Zuo Qiu. Di bawah jembatan Shen Xiao, semua orang dari 5 tempat suci dan 4 keluarga sedang menunggu. Selama seseorang datang dari sisi lain jembatan Shen Xiao, yang kuat akan meminta orang. Dalam perang setahun yang lalu, 5 tempat suci dan 4 keluarga menderita kerugian besar, dan para murid di sekte tersebut kehilangan banyak hal. Tidak banyak murid berbakat yang tersisa. Sekarang ada kebutuhan mendesak untuk merekrut murid baru. Mereka yang dapat kembali hidup-hidup dari negara lain pastilah orang-orang yang berbakat hebat. 5 tempat suci dan 4 keluarga harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati mereka. Kamu sangat hangat. Harimau Feitian tampak tersanjung, tetapi menikmati antusiasme itu. Maaf, kami baru saja kembali. Kami perlu memikirkannya lagi. Kita akan punya pilihan kalau begitu. Yun Fan terbatuk. Sejujurnya, Yun Fan juga menikmatinya, tetapi dia juga sangat segar. Hal semacam ini juga perlu pertimbangan yang cermat dan tidak bisa sembarangan. Jangan khawatir, gerbang Tanah Suci Sanxing terbuka untukmu kapan saja. Pendeta Tao dari Tanah Suci Sanxing tertawa. Kedua sahabat Tao itu harus mempertimbangkannya dengan saksama. Aku akan menunggumu datang dan memahami metode ajaib mengguncang cahaya di Tanah Suci. Tetua Tanah Suci itu masih tidak lupa untuk memikatnya dengan metode suci mengguncang cahaya. Baiklah, aku akan memikirkannya dengan saksama. Harimau Feitian masih tenggelam dalam kenikmatannya. Yun Fan mengangguk sambil tersenyum dan menarik harimau terbang itu. Apakah kamu lihat? Aku memiliki wajah yang begitu baik. Aku ubi jalar. Sekarang aku tidak berani memprovokasi aku ke salah satu dari 5 tempat suci dan 4 keluarga. Kalau tidak, jika aku tidak bahagia, aku tidak akan bergabung dengan mereka. Aku akan membunuh mereka. Wajah Feitian Tiger penuh dengan suara dentuman. Jangan khawatir, mereka akan marah sampai mati. Yun Fan tampak tidak senang. Ayo kita pergi dan temukan anak buah Ye Chen. Aku tidak tahu apakah dia telah bergabung dengan Tanah Suci Sanxing. Kemudian dia pergi ke selatan kota. Lubang cacing di wilayah selatan. Sosok yang sangat besar keluar dari lubang cacing. Otot-otot di sekujur tubuhnya tinggi dan menonjol. Otot-otot lengannya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Sosoknya sangat tinggi, seperti raksasa. Berdiri seperti ini, membuat orang-orang merasakan tekanan yang kuat. Kemunculan Mentian menarik perhatian beberapa kekuatan besar di luar gua serangga. Mereka semua terkejut. Momentum Mentian terlalu kuat, dan dia memiliki rasa membunuh dan semacam darah, yang diciptakan oleh pertempuran bertahun-tahun. Ketika tetua Tanah Suci Wancu melihat Mentian, matanya berbinar. Ini adalah hidangannya. Wancu Jing, yang dipraktikkan di Tanah Suci Wancu terkenal dengan kekuatannya. Satu napas menembus 10.000 dharma, yang merupakan salah satu seni sihir paling kuat. Sosok dan momentum Mentian jelas merupakan kandidat yang paling cocok untuk mempraktikkan Wancu Jing. Kamu tidak ingin menghasilkan uang denganku. Itu adalah bahan untuk mengolah buku Wancu. Haha, tetua Tanah Suci Wancu tertawa terbahak-bahak. Masih ada satu orang barbar. Semua orang barbar di wilayah timur telah dihancurkan. Ini mungkin orang barbar terakhir. Ini juga merupakan harapan bagi orang barbar. Tetua Tanah Suci Sanxing menghela napas. Teman Tao kecil, apakah kamu ingin bergabung denganku di Tanah Suci Wancu? Aku di Tanah Suci Wancu pasti akan memberimu sumber daya terbaik untuk berkultivasi. Tetua Tanah Suci Wancu berkata sambil tersenyum. Mata Mentian terangkat, dan napas yang kuat berkedip di matanya. Suaranya rendah dan berkata, bisakah saudaraku Ye Chen keluar? Ye Chen. Tetua Tanah Suci Wancu tertegun sejenak dan ragu-ragu sejenak. Dia berkata, pintu ruang dunia iblis ditutup terlebih dahulu karena suatu kecelakaan. Kecuali Putra Dewa, tidak ada orang lain yang keluar. Pintu ruang ditutup terlebih dahulu.
Cahaya mengerikan melintas di mata manusia. Xiancheng di wilayah selatan. Apa yang kau bicarakan? Apakah Ye Chen kerasukan? Kota peri, harimau terbang itu dengan gembira mencengkeram kerah baju seseorang, dengan marah berkata. Pintu ruang dunia iblis ditutup secara tak terduga, dan putra suci cahaya yang mengguncang berkata bahwa dia telah menyaksikan Ye Chen jatuh ke dalam iblis dengan matanya sendiri. Ini bukan yang kukatakan. Pria itu dengan cepat mengklarifikasi. Tidak mungkin, kakak seperguruan tidak mungkin kerasukan iblis. Yun Fan juga dengan tegas tidak percaya. Harimau terbang itu mengusir pria itu dan berkata dengan marah, pergilah untuk mengguncang tanah suci dan mintalah jawaban yang jelas. Aku juga akan pergi. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang, dan Mentian datang dengan gada yang besar. Ya Tuhan, apakah kamu keluar? Harimau Feitian melihat Mentian dan terkejut. Itu terlalu besar, setidaknya beberapa putaran lebih dari setahun yang lalu. Pergi ke tanah suci Yao Guang, Ye Chen dirasuki oleh iblis. Itu omong kosong, hari ini dingin sekali. Tanah suci Yao Guang diguncang. Fei Tianhu, Yun Fan, dan Mantian berdiri di luar gerbang gunung tanah suci Yao Guang. Mereka sangat marah. Orang-orang di tanah suci Yao Guang memanggil putra suci Yao Guang. Selamat atas pelatihanmu. Apakah kamu ingin bergabung dengan tanah suci Yao Guang? Itu akan sangat bagus. Saguang Shengzi tersenyum ramah. Mata Fei Tianhu menyipit, dan berkata, Saguang Shengzi, aku juga bertanya padamu, Ye Chen dirasuki oleh iblis, apa yang terjadi? Ketika dia mendengar ini, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, saudara Ye benar-benar dirasuki oleh iblis. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, tetapi aku tidak berdaya. Aku dikejar dan dibunuh saat itu, jadi aku tidak bisa menolongnya. Omong kosong, bagaimana mungkin kakak seperguruanku dirasuki oleh iblis? Aku telah melihat roh jahatnya tidak menyerang. Setiap ki jahat harus dimurnikan di depannya. Bagaimana dia bisa dirasuki? Fan Yun sangat gembira. Sambil mengguncang cahaya, sang putra berkata, yang dirasuki bukanlah ki jahat yang memasuki tubuh, tetapi sifat iblis yang tumbuh di dalam tubuh. Itu adalah perubahan dari dalam keluar. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi. Sayang sekali. Petik 2. Sekarang pintu ruang dunia iblis ditutup, kamu bisa mengatakan apa saja, tetapi Ye Chen dirasuki, aku tidak akan pernah mempercayainya. Harimau terbang itu menatap ke arah putra suci. Itu saudaraku, tidak ada yang bisa memfitnahnya. Mentian memancarkan aura dingin di sekujur tubuhnya, dan suaranya rendah dan dingin. Kakak seperguruanku tidak akan pernah dirasuki iblis, dan dia pasti akan keluar dari dunia iblis. Ketika saatnya tiba, semua kebenaran akan terpecahkan. Aku berharap bahwa pada saat itu, semuanya akan seperti yang dikatakan putra suci yang mengguncang cahaya, jika tidak, masalah ini tidak akan berhenti. Tiba-tiba, dia melangkah dan menatap pedang itu. Matanya sangat dingin. Aku juga berharap saudara Ye dapat kembali dengan selamat. Sheikh Light Sunlight berkata. Chang Jian menatap Yao Guang Shengzi dalam-dalam, lalu meninggalkan matanya dan berkata kepada Fei Tian Tiger, saudara harimau, mari kita kembali ke Xiancheng dulu. Kita akan membahas masalah kakak seperguruan. Fei Tian Tiger mengangguk, lalu membawa Yun Fan dan Mantian meninggalkan tanah suci Yao Guang. Sheikh Light Sun melihat beberapa orang Flying Tiger pergi, matanya masih tenang, tanpa sedikit pun gelombang, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saudara harimau, bagaimana menurutmu? Setelah meninggalkan tanah suci Yao Guang, Chang Jian menundukkan jalannya. Untuk mengguncang putra dewa sangat dalam. Di permukaan, orang ini terlihat mengerikan. Warna dewa Flying Tiger membekukan jalan yang berat. Harimau Fei Tian juga rubah tua. Mereka pergi untuk mengguncang tanah suci dengan ganas. Kaisar pasti merasakan momentum mereka, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menanyakan maksud harimau Fei Tian dan mengatakan sesuatu tanpa pertimbangan apapun. Dan tindakan seperti itu, membuat harimau terbang berpikir, mengguncang putra cahaya melihat mereka datang, pasti tahu mengapa datang, jadi begini. Memang benar bahwa Yao Guang Shengzi sangat jauh di dalam kota, yang sangat berbeda dari apa yang kita ketahui sebelumnya. Sepertinya kita tidak cukup mengenalnya sebelumnya. Yun Fan mendengus dingin. Bukannya kita tidak cukup tahu, tetapi dia bersembunyi dengan sangat baik.
Ada yang salah dengan pria ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia iblis. Tapi Ye Chen terjebak di dunia iblis. Dia pasti ada hubungannya dengannya. Jalan Harimau Fei Tian. Sekarang kita hanya bisa menunggu saudara seperguruan yang lebih tua keluar. Pada saat itu, semua keraguan akan terpecahkan. Kata Chang Jian. Yaoxi dan Piao Yue sekarang berada di Tanah Suci Yaoqi. Aku berencana untuk memasuki Tanah Suci Sanxing. Mentian, kau cocok untuk memasuki Tanah Suci Wanchu. Xiao Fan, kau bisa bergabung denganku di Tanah Suci Sanxing. Kata Flying Tiger. Ketika Ye Chen pergi, Fei Tian Tiger tampaknya telah menjadi tulang punggung keberadaan. Dia mengatur segalanya, yang sangat berbeda dari kecerobohannya yang biasa. Kemudian, Flying Tiger dan Cloud Fan keduanya beribadah ke Tanah Suci Sanxing. Tanah Suci Sanxing yang senang tidak melakukannya, senyum di mulutnya tidak bisa ditutup. Sementara itu, Tanah Suci Wanchu telah berhasil merekrut Mantian, yang telah dianggap sebagai target kultivasi. Prestasi masa depannya tidak akan pernah berada di bawah kepemimpinan Taisu Zilong. Tetua, tidak bisakah pintu dunia iblis dibuka? Setelah bergabung dengan Tanah Suci Sanxing, Fei Tian Tiger menemukan leluhur tertinggi yang pernah duduk di gerbang ruang angkasa. Pintu ruang angkasa hanya dapat dibuka oleh iblis. Jika iblis tidak membukanya, mereka dapat dibuka hanya jika mereka memahami hukum ruang angkasa. Suara kaisar terdengar serak. Apakah tidak ada cara bagi keberadaan pendeta Tao Qingsu? Tanya harimau terbang. Seperti yang kau tahu, para dewa memiliki jembatan dewa, dunia iblis memiliki lubang cacing, para hantu memiliki bunga pantai lainnya, dunia iblis memiliki gerbang ruang angkasa. Mereka semua memiliki cara khusus, tetapi dunia manusia kita tidak memiliki cara seperti itu. Ingin memasuki ras lain, sangatlah sulit. Kata kaisar. Harimau terbang menghela nafas dan berkata, apakah tidak ada cara lain? Kecuali dunia iblis membuka pintu ruang angkasa dengan sendirinya, kita akan merebutnya, sehingga Ye Chen dapat keluar. Kata kaisar. Aku tidak tahu kapan harus membuka dunia iblis dengan sendirinya. Harimau Fei Tian tampak tertekan. Dunia iblis. Suku pemburu angin. Markis, telah diketahui bahwa alasan mengapa Markis berdarah itu bertarung adalah karena dia telah menemukan Teran yang menerobos masuk ke kerajaan iblis, dan klan ini telah meninggalkan putranya, dan klan ini mungkin memiliki cahaya suci. Seorang iblis yang kuat tampak sangat mengagumkan. Punya cahaya. Mengejar angin, Hou bangkit dari singgasananya, menatap iblis yang kuat itu, dan berkata, benarkah ini? Benar sekali. Berita ini datang dari dunia manusia dan iblis, dan seluruh dunia manusia dan iblis terkejut karenanya. Hou Zuofeng dengan dingin bersenandung, Markis berdarah itu telah memblokir berita itu. Tampaknya dia ingin merebut Teran dan meminta pujian. Jika dia menangkap Teran yang memiliki cahaya suci, bagaimana iblis bumi akan menghadiahinya? Haha. Kirimkan aku perintah untuk mencari seluruh suku pengejar angin untukku. Jika kita beruntung, kita bisa membalas dendam. Suku Zuofeng, karena mendengar perkataan dari Zuofeng Hou, segera bertindak dan mulai mencari keberadaan Ye Chen di seluruh wilayah suku Zuofeng. Di dalam gua, Ye Chen masih berlatih. Meskipun dia telah memahami Dharma sepenuhnya, dia masih perlu lebih diperkuat. Dia harus menekan sifat iblisnya. Seluruh tubuh Ye Chen diselimuti oleh cahaya Buddha, dan pikirannya sangat murni. Matanya cerah, dan dia sangat berbeda dari kemarahan yang dia pancarkan sebelumnya. Waktu berlalu, sebulan telah berlalu. Ye Chen membuka matanya di dalam gua, memuntahkan napas keruh, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak ada masalah besar sekarang. Selama kamu tidak membunuh terlalu banyak, dan tidak menggunakan pakaian sihir darah dan tongkat 9 naga, kamu tidak akan merangsang sifat iblis. Kamu berada di dunia iblis. Begitu kamu meninggalkan tempat ini, kamu mungkin tidak dapat menahan diri. Kata jiwa tua itu. Aku harus mencari cara untuk keluar. Sekarang pintu ruang angkasa telah tertutup. Aku harus mencari cara untuk membuka pintu ruang angkasa lainnya. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, jika tidak ada kesempatan, aku akan mencoba menciptakan kesempatan. Apa yang akan kau lakukan? Tanya jiwa tua itu. Ye Chen berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum memikirkannya, tetapi aku akan meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu.
Ye Chen tidak memiliki petunjuk untuk saat ini, tetapi yang dia tahu adalah bahwa tidak peduli bagaimanapun, dia harus meningkatkan kekuatannya. Hanya ketika dia memiliki kekuatan yang kuat, dia dapat bertahan hidup di dunia iblis. Ye Chen mulai memurnikan kristal darah, dan kekuatan kristal darah yang kuat terus-menerus diserap olehnya. Sekarang keadaannya telah mencapai puncak dari 4 tingkat gangguan, dan sekarang telah berdampak pada tingkat gangguan kelima. Setelah menyerap kekuatan kristal darah, napas Ye Chen meningkat dengan cepat. Setelah 3 hari, mencapai titik kritis, dan langsung menggunakan kekuatan kristal darah untuk memengaruhi 5 tingkat gangguan. Ledakan. Napas yang kuat keluar, dan Ye Chen dengan lancar menerobos ke tingkat gangguan kelima. Dengan peningkatan napas yang cepat, Ye Chen masih dengan gila menyerap kekuatan kristal darah untuk mengkonsolidasikan wilayahnya sendiri. Suku pengejar angin. Markis, kami telah mencari seluruh suku Zhu Feng dengan hati-hati, tetapi tidak ada yang melihat bayangan orang itu. Apakah dia akan meninggalkan suku Zhu Feng? Bagaimanapun, sudah begitu lama jalan yang kuat iblis. Hou Zhu Feng duduk di singgasana dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba cerah dan berkata, bahkan jika kita tidak dapat menangkap orang itu, kita dapat melaporkan berita ini kepada Tuan. Ketika saatnya tiba, Tuan memerintahkan untuk menangkapnya. Karena kita belum menangkapnya, kita juga akan mendapat hadiah. Markis bijaksana dan bijaksana. Biarkan suku lain melakukan pekerjaan menangkap orang. Kita hanya perlu duduk dan menikmati pencapaiannya. Senyum tersanjung yang kuat dari iblis itu. Haha, Chase the Wind Hall tertawa puas. Suku berpakaian darah. Houki telah mencari orang lain. Aneh bahwa kita telah mencari orang-orang dari suku itu. Salah satu orang kuat iblis itu melaporkan. Orang kuat. Berpakaian darah Hou tampak muram, berkata, tiba-tiba tidak ada berita, apakah dia meninggalkan satu daerah ini? Markis, apakah kita ingin melaporkan berita ini kepada Kaisar Iblis atau Iblis untuk sementara waktu? Bahkan jika kita tidak menangkap siapapun, kita akan memiliki beberapa penghargaan. Kata orang kuat iblis itu. Kau benar, sekarang kita tidak tahu di mana bocah itu berada. Kita tidak dapat menangkap siapapun, tetapi kita dapat melaporkannya kepada iblis terlebih dahulu, dan kemudian kita dapat memperoleh hadiah. Markis berpakaian darah sangat setuju dengannya. Hou pengejar angin dan Markis berpakaian darah memiliki angan-angan bersama. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa berita itu telah menyebar dari kerajaan iblis. Sekarang beberapa pemimpin suku memiliki ide seperti itu. Ye Chen berjalan keluar dari gua. Sudah setengah tahun sejak Ye Chen keluar untuk menghirup udara segar. Ye Chen meregangkan tubuh dan menarik napas, tetapi dia merasakan hembusan sihir. Tempat ini bukan tempat untuk ditinggali orang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, Ye Chen mengganti pakaiannya dan meninggalkan gua, berpikir tentang bagaimana menciptakan peluang untuk meninggalkan dunia iblis. Tanpa disadari, dia telah tiba di daerah yang paling padat penduduknya di suku Zhu Feng. Ini adalah kota, ada segalanya di jalan. Ye Chen pergi ke restoran, memesan makanan dan minum sendiri. Sudahkah kamu mendengar, beberapa orang telah bercampur dengan dunia iblis? Kemungkinan besar mereka adalah suku pengejar angin kita. Di dalam kedai, beberapa setan mulai berbicara. Saya juga mendengar bahwa pemimpin mengirim orang untuk mencari selama sebulan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Diperkirakan mereka telah pergi ke suku lain. Dikatakan bahwa teran ini memiliki cahaya suci, yang sangat mengerikan. Bagaimana dengan cahayanya? Ini adalah dunia iblis. Jika dia berani muncul, dia pasti akan mati. Sekarang berita ini telah tersebar luas. Diperkirakan Kaisar Iblis telah terkejut. Iblis mungkin telah mengetahuinya. Ye Chen mendengar berita itu, hatinya sedikit bergetar, setengah tahun tidak keluar, seluruh iblis memperkirakan telah mengetahui keberadaanku, untungnya sebagian besar orang iblis belum melihatku, jika tidak, aku benar-benar tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Sebaiknya kamu berhati-hati untuk tidak menunjukkan petunjuk apapun, terutama saat bertarung, napasmu berbeda dari iblis, dan kamu tidak dapat menggunakan benda-benda ajaib. Dengan cara ini, kamu tidak dapat menutupi napasmu, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk, lalu berpikir, sekarang perhatian semua orang tertuju padaku.
Kita harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatian mereka, dan lebih baik mengalihkan perhatian iblis. Ini adalah peristiwa besar bagi Terran yang memiliki cahaya untuk memasuki dunia iblis, dan mereka ingin mengalihkan perhatian mereka dari masalah ini, kecuali jika itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada cahaya. Kata jiwa tua itu. Dalam benak Ye Chen, sebuah hal muncul dalam sekejap, berkata, fragmen daftar Feng Shen. Begitu mata jiwa tua itu berbinar, Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya, dan berkata, hanya fragmen daftar Feng Shen yang dapat mengalihkan perhatian semua orang, yang jauh lebih penting daripada cahaya suci. Fragmen daftar dewa memang dapat mengalihkan perhatian dengan sukses. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya jiwa tua itu. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, sekarang daftar dewa di dunia iblis belum lahir, maka kita akan membuat berita palsu, dan itu adalah serangkaian berita palsu. Tidak peduli apakah daftar dewa terakhir telah muncul atau tidak, selama berita ini menyebar, untuk sementara waktu dan setengah, tidak ada yang akan memperhatikanku. Petik 2. Ini perlu direncanakan dengan baik. Jika gagal, itu dapat mengungkap keberadaanmu. Jiwa tua mengingatkan. Ye Chen mengangguk dan terus minum anggur, tetapi dia berpikir tentang bagaimana merencanakan rencana yang sempurna. Setelah meninggalkan restoran, Ye Chen meninggalkan daerah yang ramai di suku Zhuofeng dan kembali ke gua. Sekarang dia tidak aman, hanya di tempat yang sedikit orangnya dia bisa memastikan keselamatannya. Ye Chen duduk di gua selama 3 hari 3 malam. Dia telah memikirkan cara untuk berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Kali ini, aku tidak hanya ingin mengalihkan perhatian orang lain, tetapi juga membiarkan orang-orang kuat dari dunia iblis membuka pintu ruang angkasa ke dunia manusia. Ye Chen memiliki cahaya yang kuat di matanya. Ingin membiarkan dunia iblis membuka pintu ruang angkasa, kecuali dunia memiliki apa yang mereka inginkan. Kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, apa yang paling mereka inginkan adalah daftar dewa. Disinilah untuk memulai. Ye Chen merenung berulang-ulang di gua, dan akhirnya menemukan solusi. Dia segera meninggalkan gua dan mulai mengatur semua ini. Sebulan kemudian, di langit dunia iblis, guntur keras dan bergemuruh. Guntur melompat di awan gelap yang tebal dan jatuh dari langit. Itu jatuh di gunung besar dan langsung meledakkan gunung itu. Gerakan ini sangat besar, mengguncang bumi, dan berada di dekat suku Zhuofeng, yang langsung menarik perhatian banyak orang. Guntur menghancurkan gunung, dan dalam sekejap, gunung itu mengeluarkan seberkas cahaya, cahayanya menyinari separuh langit, sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Apakah ada harta karun? Orang-orang dari suku pengejar angin terkejut melihat gerakan mengguncang bumi. Pasti ada harta karun, bahkan guntur langit telah muncul. Cuaca buruk macam apa ini? Markis, apakah benar-benar ada harta karun? Apakah Anda mengganggu guntur? Di suku Zhuofeng, seorang pria kuat iblis menatap cara Lei Tianyong yang meyakinkan. Mata Hou pengejar angin menyipit dan berkata, pergi dan lihatlah. Jika ada harta karun, itu milik suku pengejar angin saya. Suku berpakaian darah. Markis, Anda lihat, ada gerakan besar seperti itu di suku pengejar angin. Pasti ada sesuatu yang bagus yang akan keluar. Orang kuat dari suku berdarah berkata dengan heran. Markis berdarah tampak dingin dan berkata, kali ini, jika Anda tidak dapat membiarkan orang-orang dari suku Zhuofeng mendapatkan harta karun itu, Anda harus mengambilnya kembali. Meskipun gunung itu berada di suku pengejar angin, gunung itu telah mencapai tepi suku pengejar angin. Begitu ada gerakan, suku berdarah juga dapat mendeteksinya. Orang-orang dari kedua suku itu semua bergegas ke sini dan bertemu satu sama lain dalam suasana yang dingin dan tegang. Markis berdarah, ini adalah sasis suku pengejar angin saya. Apa maksud Anda ketika Anda datang ke sini dengan orang-orang? Apakah Anda ingin bertarung, mengejar angin dan menunggu saluran dingin? Jika ada harta karun, bagaimana mungkin hal-hal baik seperti itu bisa diambil sendiri? Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Hou berdarah mencibir. Bahkan jika ada harta karun, itu juga pengejaranku terhadap suku angin. Kapan giliranmu untuk merampok? Markis berdarah. Apa kau termasuk suku pengejar angin? Harta karun ini hanya ada di suku pengejar anginmu. Mereka yang bisa tinggal di dalamnya. Hou berdarah meremehkan. Markis berdarah, apakah kau ingin bertarung? Hou berdarah tampak dingin menatap Hou berdarah.
Aku khawatir kau tidak akan melakukannya. Hou berdarah mengirimkan napas dingin ke seluruh tubuhnya, pakaian darah di tubuhnya berkibar, cahaya darah melonjak. Ledakan. Namun, pada saat ini, 9 guntur surgawi membombardir ke bawah, dan seluruh gunung meledak. Cahaya hitam membubung ke langit, menyebabkan bumi dan bumi berguncang. Rune melonjak di puncak gunung yang meledak, kuno dan misterius. Benar saja, ada harta karun. Bahkan rune telah muncul. Kejutan melintas di matanya. Harta karun juga merupakan pengejaranku terhadap suku angin, kau suku berdarah, singkirkan aku. Setelah Hou Feng minum dengan dingin. Berikan padaku, siapapun yang telah merebut harta karun itu, akan mendapatkan hadiah yang berlimpah. Markis berdarah itu menatap Zhuo Fenghou dengan senyum ganas. Bunuh aku, siapapun yang membunuh paling banyak, aku akan mendapatkan hadiah paling banyak. Hou Feng mengejar dengan marah. Suku pakaian darah dan suku angin mengejar kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama-sama dalam sekejap, kedua belah pihak menyemburkan aliran gas pembunuh, ingin membunuh pihak lain. Pada saat yang sama, kedua pria itu bergegas ke puncak gunung pada waktu yang hampir bersamaan. Pada saat yang sama, mereka terus bertarung. Roh jahat itu bergulung-gulung, dan cahaya sihir yang mengerikan melesat ke langit. Kekuatan yang kuat saling bertabrakan dan membuat bumi berguncang. Keduanya bergegas ke tepi gunung. Pada saat ini, ada suara keras di dalam gunung, dan sebuah rune bergegas keluar dari gunung. Kemudian, sebuah kain hitam bergegas keluar dari gunung, ditutupi dengan simbol-simbol sihir. Ketika mereka melihat kain busuk itu, mereka segera memegang tangan mereka. Salah satu dari mereka menarik satu sisi kain perca, menariknya dengan kuat, dan mendesiskannya. Kain itu menjadi dua bagian. Pakaian darah Hou dan Zhuo Fenghou masing-masing memegang setengahnya, segera mengamati isi pada kain yang busuk itu. Selain simbol-simbol sihir yang rumit, ada juga beberapa karakter, yang semuanya adalah karakter-karakter sihir. Pecahan-pecahan para dewa keluar di muka dunia, dan para iblis akan keluar. Orang-orang yang memegang para dewa dan wilayah selatan memegang senjata penguasa dan menginjak 9 awan keberuntungan berwarna-warni. Jika dua potongan-potongan penyegel dewa digabungkan menjadi satu, mereka pasti akan membalikkan alam semesta dan naik ke negeri dongeng. Aku murid iblis. Aku jatuh dalam periode kekecewaan besar. Aku dapat meramalkan masa depan dengan mata surga. Ketika hal ini terwujud, itu pasti dunia yang hebat. Jika aku melewatkannya, akan terlambat untuk menyesalinya. Ini adalah kata-kata pada dua potong kain perca. Setelah melihat kata-kata pada kain perca, kedua pria itu saling memandang dan terkejut. Kain perca itu sebenarnya mencatat sesuatu yang berhubungan dengan daftar dewa. Keduanya tahu bahwa ada beberapa petunjuk di tangan yang lain, yang mungkin sangat penting, dan keduanya mengambil keputusan. Bagaimana dengan kerja sama kita? Daftar dewa sangat penting, dan tidak seorang pun dari kita dapat mengendalikannya. Saat mengejar angin, Anda harus berbicara terlebih dahulu. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Aku bisa melakukannya sendiri. Sekarang kepingan daftar dewa di dunia iblis belum lahir, dan daftar dewa umat manusia telah muncul. Mari kita bergandengan tangan untuk memasuki dunia, menemukan orang-orang yang memiliki daftar dewa, dan bagaimana kalau mengambil kembali daftar dewa. Mengejar angin dan menunggu jalan. Markis yang berdarah itu terdiam sejenak, dan akhirnya setuju. Kedua belah pihak berhenti berkelahi dan duduk untuk berunding dengan baik. Sudah setengah jalan, ikan-ikannya sudah terpancing. Di puncak lain yang tidak jauh dari puncak ini, Ye Chen telah memperhatikan semua gerakan di sini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Semua yang ada di sini secara alami adalah mahakaryanya. Butuh waktu sebulan baginya untuk membuatnya. Jika dia tidak berhasil, dia akan muntah darah. Di kain ini ada ramalan tentang periode kekecewaan besar. Sekarang telah menjadi kenyataan bahwa orang yang memiliki daftar dewa memegang senjata tiran dan menginjak awan keberuntungan 9 warna. Selama seseorang yang memenuhi kedua persyaratan ini pasti memiliki daftar dewa. Mengejar angin itu mengasyikkan. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa daftar dewa diperoleh oleh Teran, tetapi mereka tidak tahu siapa itu. Sekarang dengan petunjuk yang begitu besar, jauh lebih mudah untuk menemukan orang. Terlebih lagi, jangkauan target telah dipersempit, hanya di wilayah selatan dunia manusia.
Di masa lalu, kita terlalu aktif dan agresif, dan menarik perhatian orang lain, jadi kali ini kita harus memasuki dunia manusia, bersembunyi dan perlahan-lahan mencarinya. Hou berpakaian darah berkata. Hou Zuofeng mencibir, itu benar. Berita ini harus diblokir, dan tidak seorang pun dapat mengungkapkannya. Untuk mencegah mimpi malam yang panjang, kita tidak boleh menunda. Rumah pengejar angin dan markis berpakaian berdarah telah mencapai kesepakatan. Namun, kesepakatan tersebut dapat dibatalkan kapan saja. Begitu senjata penguasa ditemukan, orang yang berjalan di atas awan keberuntungan 9 warna akan memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengenalinya. Memegang senjata tiran dan menginjak awan keberuntungan 9 warna. Ye Chen ingin tertawa saat memikirkannya. Kalau saja dia begitu kuat, dia masih memiliki 9 awan keberuntungan warna-warni. Berjalan di atas awan gelap itu bagus. Berhasil atau gagal, itu adalah pertarungan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Zhu Fenghou dan Sui Hou akan segera bergandengan tangan untuk membuka pintu ruang angkasa. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk menyatu dengan pintu ruang angkasa. Ye Chen telah mengintai di suku Zhu Feng, memperhatikan dengan saksama angin yang bertiup dan rumput yang bergerak dari suku Zhu Feng sepanjang waktu. Blood Clotes Hou dan Ches Win Hou keduanya telah mencapai kekuatan lingkungan kebugaran. Mereka dapat membuka pintu ruang angkasa sepenuhnya saat mereka bergandengan tangan. Namun, stabilitas pintu ruang angkasa seperti itu tidak terlalu tinggi. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 3 hari kemudian, Zhu Fenghou dan Sui Hou sudah siap. Kedua suku itu terbagi menjadi 2 kubu, dan Ye Chen sudah berbaur di antara mereka dan berdiri di belakang. Kedua pria itu saling memandang, lalu mengangguk. Mereka berdua meluncurkan hukum ruang dan membombardir langit. Seluruh ruang menggeliat, kekosongan berguncang, dan aliran ki jahat melonjak keluar. Sebuah retakan robek di langit. Aturan ruang melonjak. Baik markis berpakaian darah dan Hou angin yang mengejar sedang berjuang. Bagaimanapun, mereka dapat masuk ke lantai 2. Tidak mudah untuk membuka pintu ruang. Retakan itu semakin besar, secara bertahap membentuk pintu, tetapi beberapa ilusi, stabilitasnya terlalu buruk. Semua orang memasuki pintu ruang, ingat, jangan mempublikasikan, singkirkan ki jahat Anda, dunia laten. Setelah suara dingin angin, semua roh jahat iblis telah ditahan, yang sangat bermanfaat bagi Ye Chen. Satu persatu iblis memasuki pintu ruang dengan tertib. Ye Chen gugup dan gelisah. Mungkinkah ada masalah saat ini, atau dia akan pingsan? Ye Chen bergegas ke pintu ruang bersama para iblis. Namun, saat Ye Chen hendak melangkah ke pintu ruang angkasa, pupil seorang pria kuat iblis di sampingnya tiba-tiba menyusut dan mengenali Ye Chen. Dialah yang memiliki cahaya. Terdengar raungan dari pria kuat iblis itu. Setelah beberapa saat, semua iblis terkejut. Wajah Ye Chen berubah drastis. Pintu ruang angkasa hanya berjarak 1 langkah darinya. Dia tidak boleh gagal. Dia tidak banyak berpikir tentang hal itu. Dia mendorong jas iblis darah dengan tegas. Matanya berubah menjadi merah darah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Keadaannya tiba-tiba dipromosikan ke lantai 8 dari keadaan terganggu. Memegang tongkat sihir Kowloon, dia menerobos masuk ke pintu ruang angkasa dengan kekuatan yang luar biasa. Hentikan dia, jangan biarkan dia lari. Hou berpakaian darah segera meraung, meletuskan kekuatan mengerikan untuk membunuh di masa lalu. Hou mengejar angin juga bereaksi seketika, roh jahat yang mengerikan bergegas keluar, membunuh Ye Chen secara langsung. Seluruh tubuh Ye Chen penuh dengan darah, dan roh membunuh menyebar. Tongkat sihir Jiulong diaktifkan dan dihidupkan kembali, dan kekuatan yang kuat melonjak. Ye Chen mengayunkan tongkat 9 naga dan menghancurkannya, membunuh 9 naga raksasa, yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Ye Chen dengan cepat bergegas ke pintu ruang angkasa. Selama dia melangkah ke pintu ruang angkasa, itu lebih dari setengah keberhasilan. Sebelum memasuki pintu ruang angkasa, orang kuat iblis segera menghalangi jalan Ye Chen. Ye Chen berteriak dan membunuhnya dengan tongkat sihirnya. Petik 2. Ah! Teriakan datang, banyak iblis di Ye Chen pukulan ini, tubuh meledak. Kemudian, sebuah susunan besar diselimuti, susunan 8 trigram Taiji ditangguhkan, dan aliran cahaya suci mengalir keluar, menjebak banyak iblis dalam cahaya suci untuk dimurnikan. Ah! Iblis itu meraung kesakitan,
dan ki jahat seluruh tubuhnya dimurnikan, dan tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Benar saja, kamu memiliki cahaya. Mata Blood Closure Hou dan Chest the Wind Hou berbinar dengan sentuhan cahaya yang menyala-nyala. Jika mereka menangkap Ye Chen, maka mereka benar-benar merupakan penghargaan yang besar. Ini sama saja dengan menyingkirkan bencana besar bagi para iblis. Diperkirakan bahwa penguasa Capricorn akan memberi mereka hadiah. Pikirkan di sini, mata Blood Closure Hou dan Chest the Wind Hou berbinar dengan warna gila, dalam hal apapun harus menangkap Ye Chen. Kedua pria itu meledak dari momentum yang mengerikan, dan mereka datang dari pegunungan dan lautan. Kekuatan yang kuat berdampak pada mereka, dan susunan 8 trigram Taiji juga bergetar. Meskipun beberapa ki jahat langsung dimurnikan oleh cahaya suci, kekuatan yang kuat itu masih memusnahkan banyak cahaya suci. Ledakan, serangan kuat dari Hou berpakaian darah dan markis yang mengejar angin datang terus-menerus, dan susunan 8 trigram Taiji bergetar hebat. Susunan itu menjadi ilusi dan cahaya suci ditekan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kekuatan diagram Taiji Bagua tidak dapat digunakan secara ekstrim sebelum diperbaiki, dan tidak dapat menahan serangan kekuatan yang kuat. Susunan 8 trigram palsu tidak dapat menahan pemboman gabungan dari markis yang berdarah dan markis yang mengejar angin, dan hampir semuanya akan dihancurkan. Seluruh tubuh Ye Chen penuh dengan roh jahat, dan dia terus-menerus membangkitkan tongkat sihir Jiulong. 9 naga meraung dan bergegas maju dengan kekuatan tak terbatas. Rumah pengejar angin dan markis berpakaian berdarah sangat kuat. Kekuatan lingkungan harmoni membuat orang merasakan tekanan besar. Napas mereka meledak dan bertarung dengan 9 naga, dan 9 naga itu terus-menerus hancur. Tidak seorang pun dapat menghentikanku meninggalkan tempat ini hari ini. Tidak ada amnesti untuk membunuhku. Kata-kata Ye Chen rendah dan dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semburan darah. Pada saat yang sama, 9 surga guntur Fu dan angin Fu keluar pada saat yang sama, dan badai petir jatuh di seluruh langit, membentuk medan guntur yang besar. Angin puyuh hitam yang mengerikan menyapu, dan beberapa iblis di medan itu langsung terkoyak oleh angin puyuh hitam. Kekuatan dua karakter segel besar saling terkait dan mengejutkan dunia dan membunuh mereka. Wajah rumah pengejar angin dan markis berpakaian berdarah juga berubah. Kekuatan jimat guntur 9 surga dan jimat angin sangat mengerikan. Mereka segera mengorbankan harta mereka sendiri. Pisau berdarah ada di tangan markis berpakaian berdarah. Pedang berdarah dan pakaian iblis darah saling melengkapi. Pisau darah membentuk cahaya berwarna darah yang besar, dan menahan serangan langit guntur dan angin puyuh hitam. Pada saat yang sama, 2 roda emas raksasa membunuh Ye Chen. Pakaian darah Hou mengayunkan pisau darah, cahaya berdarah membelah langit dan bumi, langsung mengambil kepala Ye Chen. Ye Chen meraung, dan 9 industri berat metode suci pertempuran dan larangan ilahi mencapai ekstrim pada saat yang sama. Potongan-potongan kristal darah disempurnakan dengan cepat, dan kekuatan agung meledak. Tongkat sihir Jiulong melambai dan bertabrakan dengan cahaya darah bulan. Ledakan, kekuatan teror meletus bersama, seluruh langit hancur, kekuatan yang kuat meledak terbuka, bahkan pintu ruang angkasa bergetar. Ye Chen ketakutan. Jika pintu ruang angkasa rusak, itu akan gagal. Ye Chen meraung, matanya merah karena darah, dan sifat iblis dalam tubuhnya terus tumbuh. Dharma Buddha yang ada tidak dapat lagi menekan sifat iblis dalam tubuhnya. Namun, rune pada tongkat sihir Jiulong menjadi semakin menakutkan. Dalam menghadapi keberadaan kuat dari Hou angin pengejar dan Hou pakaian darah, Ye Chen tidak bisa menang dengan segala cara. Dia mengulurkan tangannya, sebuah botol giok muncul di tangannya, jiwa tua itu ketakutan, segera minum, ini tidak bisa digunakan. Tidak ada cara lain. Mari kita keluar dari dunia iblis terlebih dahulu. Ye Chen menggertakkan giginya dan berkata dalam keadaan gila. Ini akan membuatmu benar-benar menjadi iblis. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Ye Chen berkata, jika aku tidak bisa keluar, cepat atau lambat, aku akan berubah menjadi iblis. Jika aku bergegas keluar, aku masih mempunyai kesempatan. Ye Chen berkata demikian. Tanpa ragu, ia membuka botol giok dan menelan pil ajaib Jiulong di dalam botol giok tersebut. Dengan obat kuat di dalam tubuhnya, Ye Chen mengeluarkan ki jahat yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Roh jahat di dalam tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan ki jahat melonjak.
Ye Chen hampir sepenuhnya berubah menjadi iblis. Dengan meminum pil ajaib Jiulong, kekuatannya dapat ditingkatkan sekitar 10 kali lipat. Ini adalah perubahan yang mengerikan. Napas Ye Chen terus meningkat, seperti raksasa yang terbangun. Hou berpakaian darah dan Hou mengejar angin merasakan perubahan napas Ye Chen, wajah mereka berubah drastis, dan mereka bergegas maju. Pedang berdarah dan roda emas saling membunuh, yang sangat menakutkan. Ye Chen meraung, napasnya masih meningkat, dan rune pada tongkat Jiulong di tangannya benar-benar menyala dan mengeluarkan raungan seperti nyanyian naga. Ye Chen mengayunkan tongkat 9 naga dan membombardir masa lalu. 9 naga raksasa bergegas keluar, memancarkan momentum yang menjulang tinggi dan menghancurkan langit. Ledakan. 9 naga itu begitu kuat sehingga mereka tampaknya pulih sepenuhnya dan menghancurkan serangan roda emas dan pisau darah secara instan. Hou berpakaian darah dan Hou mengejar angin dua tubuh kembali keluar, terkejut melihat Ye Chen. Napas Ye Chen telah naik ke Chengdu yang sangat mengerikan, di luar lingkungan fisik, dengan 9 naga raksasa melilit tubuhnya, yang sangat luar biasa. Bunuh, Ye Chen meraung, dan 9 rune guntur surga dan rune angin terbunuh lagi. Guntur yang ganas turun, dan kekuatannya sekitar 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Angin puyuh hitam bertiup, dan seluruh ruang terfragmentasi. Puff! Satu persatu iblis langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh guntur dan angin puyuh hitam. Dalam sekejap, tidak ada iblis di lapangan yang bisa melawannya. Semuanya berubah menjadi berkeping-keping. Kekuatan besar mengejar dua pakaian darah Hou adalah untuk mengejar dua pakaian darah Hou. Hancurkan untukku. Markis berpakaian darah dan Hou mengejar angin meraung pada saat yang sama, melepaskan momentum yang paling kuat, membunuh roda emas dan pisau darah. Ledakan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan bersama, dan napas yang kuat meledak ke udara. Markis berdarah dan Markis mengejar angin terguncang dan memuntahkan beberapa suap darah. Ye Chen melangkah keluar satu langkah dan mengoperasikan hukum waktu dan ruang, dan tongkat 9 naga terbunuh lagi. 9 naga terbunuh menuju Markis berdarah. Markis berdarah ketakutan dan menebas pisau darah dengan putus asa. Cahaya berwarna darah itu seperti naga darah dan bertabrakan dengan 9 naga. Ledakan. Naga darah itu hancur, dan 9 naga raksasa membombardirnya, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Cahaya suci melesat keluar dan mengenai Markis yang berdarah itu. Ki jahat di sekujur tubuhnya sedang dimurnikan. Dia berteriak ngeri, tetapi dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Melihat pemandangan ini, Hou Zhuofeng ketakutan dan lari terbirit-birit. Ye Chen membunuhnya dengan tongkat sihirnya. 9 naga meraung dan meraung keluar. Hou Zhuofeng melemparkan roda emas itu keluar, tetapi dia tidak bisa menahan kekuatan Jiulong. Jangan! Hou Zhuofeng melolong, Jiulong bergegas, tubuh Hou Zhuofeng meledak, cahaya suci menyelimuti, pemurnian cepat. Hou Zhuofeng dan Hou Suei semuanya musnah. Setelah pemurnian menyeluruh, Ye Chen segera bergegas ke pintu ruang angkasa. Pada saat ini, pintu ruang angkasa tidak stabil, mulai muncul retakan, telah rusak. Ye Chen membuka hukum waktu dan ruang, dan tubuhnya bergegas ke pintu ruang angkasa dalam sekejap. Ledakan. Pada saat Ye Chen bergegas masuk, pintu ruang angkasa mulai runtuh. Ye Chen terhuyung-huyung di lorong pintu ruang angkasa. Pada saat pintu ruang angkasa tertutup sepenuhnya, Ye Chen kembali ke dunia manusia. Pintu ruang angkasa tertutup sepenuhnya. Seluruh tubuh Ye Chen dipenuhi dengan roh jahat yang mengerikan, dan roh jahat itu membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, kekuatan ramuan ajaib Jiulong belum sepenuhnya hilang, dan sifat iblis dalam tubuh masih tumbuh. Namun, hati Ye Chen belum sepenuhnya menghilang. Jiwa tua itu duduk bersila dalam 8 diagram Tai Chi, melafalkan kitab suci Buddha terus-menerus di mulutnya, dan suara-suara Buddha bergema di benaknya untuk mencegah jejak terakhir umat manusia punah. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan lapisan cahaya suci, dan gas jahat yang meletus langsung ditelan oleh cahaya suci, terus-menerus memurnikan ki jahat Ye Chen. Tubuh Ye Chen melesat pergi dan menghilang di udara. Pada saat Ye Chen pergi, beberapa sosok muncul di tempat kejadian. Mereka semua memiliki napas yang kuat. Ketika mereka tidak melihat apa-apa di sini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa tidak ada apa-apa?
Seorang lelaki tua bertanya dengan ragu. Saya bertanya tentang bau Ki jahat. Itu pasti telah membuka pintu ruang di sini. Seorang lelaki tua lainnya sangat yakin. Masih sedikit terlambat. Tetua di antara orang-orang ini adalah leluhur tertinggi dari Tanah Suci Sanxing. Dia selalu khawatir tentang pembukaan pintu ruang. Sebelum dia merasakan fluktuasi ruang, dia segera bergegas, tetapi dia masih terlambat. Seng Zhu, apakah menurutmu Ye Chen benar-benar tidak mengubah iblis? Tanya seorang lelaki tua. Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi anak itu benar-benar luar biasa. Tidak mungkin mengubah iblis dengan mudah. Putra Cahaya, kau tidak bisa mempercayai semua perkataannya, kata sang kaisar. Pada saat ini, Ye Chen tiba di tempat yang tidak berpenghuni, Ki jahat di sekujur tubuhnya terus-menerus dilepaskan, dan terus-menerus disempurnakan oleh cahaya suci. Kau harus bertahan dan pergi ke wilayah barat sekarang. Jiwa itu sudah sangat tua.